Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aliudi Rizal dengan NIM 19830406. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya di mata kuliah Forensik Digital dan Investigasi, di mana yang bertemakan tentang network forensik. Nah, di sini kita diberikan sebuah file zip. Nah, di sini di file zip di was kita yaitu berupa ini file zipnya itu NW. Nah, di dalam NW ini kita ekstrak, terdapat file folder NW yang dimana terdapat dalam situ adalah soal partikel NW dan soal pcap, soal 3 pcap. Nah, situ lihat SSH pcap ini bisa dibilang apa saja yang bisa dibuka dengan menggunakan aplikasi yang bernama Webstack. Nah, di sini saya sudah buka isinya. Nah, begini isinya. Sebentar ya. Set. Nah, isinya begini berantakan nih. Salah set. Nah, begini berantakan. Nah, baru di sini ada soalnya juga, soal praktikum. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja yang sebenarnya kita lakukan di dalam pickup ini. After being released on bail, undercover disappear. Fortunately, investigators were carefully monitoring her network activity before she escaped town. We believe Anne may have communicated with her secret love, Mr. X, before she left, said the police chief. The packet capture may contain the clue her whereabouts. You are forensic investigator. Your mission is to figure out what an email, where she went, and recover evidence including. Nah, di sini kita sebagai investigator untuk menyelidiki kemana perginya si An ini. Nah, Nah, sini sudah diberikan clue-nya apa. Nah, di sini juga bakal soalnya juga tak gitu diberikan. Berarti apa emailnya An, apa password emailnya An, baru apa email si kekasihnya An, baru apa aja item yang disuruh untuk An minta bawakan dan kita bawakan untuk ke apa pada kekasihnya untuk minta bawakan kepada dia, baru apa name attachment-nya yang dikirimkan itu, baru MD5 sum-nya apa aja di situ dapat, baru kemana mereka tujuan city dan negaranya yang mana. Nah, di sini kita lihat dari sini. Nah, bisa kita dari sini kan, ini kan berantakan penuh. Nah, kita bakal pusing nih nyarinya di mana. Nah, kalau cara teknik mungkin saya chat protokol. Nah, ini kata rapi kan semua protokolnya seterapi dari ARP. Nah, situ bisa lihat sini ada protokol ARP, browser, dan kita bisa perhatikan apa isinya tuh. Ini address resolution protokol, itu isinya cuma buat nge-request itu address itu. Nah, baru ada browser. Nah, kita cek apa browser, apa isinya nggak ada. Nah, terus kita lihat ke bawah lagi, NTP, NSPIC, itu Net BIOS Name Service, NTP, Network Time Protocol, set time-timenya, cuma. Nah, di sini kita lihat SMTP. Nah, di sini kita lihat nih, ada on location. Nah, SMTP itu apa? Nah, di sini kita sudah lihat, kita lihat sini, SM, SMTP, SMTP protokol. Nah, SMTP protokol itu adalah Simple Mail Transfer Protocol. Is Internet Standard Communication Protocol for Electronic Mail atau email transaction. Jadi pada saat ini bukan sebuah standarisasi protokol untuk pengiriman email. Nah, jadi SFTP ini merupakan protokol apa jalur untuk komunikasi antara protokol untuk pengiriman email. Nah, di sini bisa lihat, nah yang ada authentication lagi. Nah, kita lihat lagi di sini quit server closing channel berarti dia menggunakan lagi. Nah, di sini juga ada login 2. Nah, dari yang kita perhatikan sini ada dua login nih. Nah, di sini ada misal Sneaky from. Nah, Sneaky dan Receipt to Sec ini. Baru yang kedua juga. Nah, Sneaky juga tapi dengan kedua. Nah, bisa kita. Nah, bagaimana kita ngeceknya? Pertama segini set. Kita follow streamnya saja. Review stream. Yang selanjutnya juga kita follow juga. Kita analisis yang pertama deh. Nah, yang pertama set. Ada lagi set. Ketahuan password apa, ininya apa, emailnya apa. Di sini baru passwordnya ketahuan nih. Nah, passwordnya ini set. Oke, dari sini set. Nah, ternyata pengirimnya dari undercover. From undercover. Nah, emailnya ketahuan sudah. Kita menjawab yang nomor satu. What is an email address? Kita bisa copy langsung aja kita ketemu jawabannya itu sneaky 33
at owl.com. Set. Nah, selanjutnya, what is an email password? Nah, dari yang kita lihat di sini, karena kan kita pengirimnya dari from Anticover nah, to seg ini berarti kan otomatis karena kita tadi ngecek auto di sini login ya, kita ngeliat di sini. Nah, nanti kita bisa tahu sini. Nah, sini passwordnya, ini passwordnya an. Nah, ingat kalau password base biasanya kalau password base untuk melakukan apa enkripsi password yaitu biasanya menggunakan base 64. Di sini saya sudah siapkan. Nah, set, saya sudah kan ini. Nah, kita password ini 555 8R00LZ. Nah, itu bukannya merupakan password si An. Baru, what is unsecret lover email? Nah, tadi kan dia ngirim pesan tuh, tapi kemana? Kita nggak tahu kan. Nah, kita cek lagi. Apakah ini pesannya ke pacarnya, ke kasihnya atau enggak gitu. Cek, kita lihat lagi. Set message ID. Nah, sini forward. Nah, kita lihat bawah sini set. Nah, kita ngeliat kontennya apa? Sorry, I cannot do lunch next week after heading out of town. Next another time. Nah, sini pesannya. Nah, kita cek lagi nggak ada apa-apa. Tapi kita suspekkan tadi kita ada dua. Nah, kita cek yang keduanya deh. Siapa tahu ada mirip deh. Mana yang kedua ya? Yang kedua itu di bawah sini sini tuh ya. Salah. Ini kita follow dia salah. Sorry. Nah, yang kedua ini kan closing. Nah, sini lagi. Nah, kita follow stream aja. Kita follow stream. Nah, ketemu from sama, my from is Nicky, from the cover tuh. Set ke Mr. Secret baru kita cek lagi pesannya yang mana tadi. Hi sweetheart, bring your fake password and betting suit address attached. Address equal attached love an. Nah, sini sudah hi sweetheart, berarti ini kekasihnya An. Nah, di mana kita nggak tahu emailnya An tuh adanya itu Mr. Secret underscore .com owl.com. Kita bisa sini set. Nah, what two item did Anne tell her secret lover to bring? Nah, apa yang minta infonya yaitu tadi pesannya. Nah, kita sini pesannya yaitu bahwa bring fake password and bathing suit. Nah, berarti dia minta bawakan baju mandi dan password palsu. Nah, di sini lanjutnya kena. Nah, kita sudah tahu. Nah, selanjutnya, what is the name attachment of an secret lover? Name attachmentnya. Apa isi name attachmentnya? Yang disediakan oleh yang terdapat di apa yang di upload email ini. Nah, bisa kita lihat bawah attachmentnya apa sini kita cek bawah set. Nah, nama attachmentnya itu sedikit Delverus docs docs. Nah, docs saya sorry kelebihan moodnya. Nah, saya nggak copy sorry. Nah, ini file attachment ini content description attachment file name sedikit. Nah, set. Nah, tapi dari kita nih, tapi ada nih set. Coba kita perhatikan deh yang dari saat awal sama ini. Nah, di sini ada berupa sebuah hex yang tidak tahu apa nih. Mungkin hex atau file data yang nggak tahu apa isinya nih. Nah, kita nggak tahu. Kita cek tanda dia. Selain itu kita coba deh masukin ke base 64 karena kita ngeliat nih bisa bilang ASCII nih perubahannya ya. Ntar kita copy semuanya ntar. Set, kita copy aja. Kita cek apa nggak dari sini nggak gitu. Set ke bawah. Karena kita main docs tuh berarti cara ngubahnya bagaimana gitu. Jadi ke docs itu. Nah, berarti base. Berarti kita bisa coba ke base 464 nih. Selesai ketemu sebenarnya. Saya lakukan percobaan. Nah, di sini. Nah, setelah semuanya sama. Nah, kita base decode dapatnya ini. Aplikasi .doc. Apa aplikasi .doc nih? Udah salah lihat. Set. Nah, kita pencet save. Nah, ketemu aplikasi .doc nih. Apa isinya aplikasi .doc nih? Nah, sini merupakan alamat ketemuannya nanti dia yang tadi. Nah, meet me and the fountain near the reservoir point address below, bring the address. Nah, dari itu ketemu file bernama application docs. Kenapa kita suspeknya gitu? Karena kita ngeliat dari file attachment tadi. Kita ngeliat ada circuitdifuse.co itu .docs. Nah, itu merupakan file extension buat file Word. Nah, kita ketahui sini. Nah, kita suspek ini sebagai metadatanya atau apa saya ya? Mungkin metadata dari file ini.
Nah, tinggal kita ubah. Nah, di sini kita menggunakan metode itu. Nah, untuk mengambil data ini, berupa mengambil ini. Set. Nah, ketika udah, berarti kita udah ketahuin. Nah, baru tuh, what is MD5 attachment on. Nah, apa MD5-nya? MD5 attachment-nya berarti kan ini, file yang gini. Nah, kita cek filenya apa isinya ini, MD5-nya. Nah, kita lakukan dengan, nah, nih, set, sini aplikasinya, kita masukin foldernya. Mana nih ya foldernya? Semester 6, FDI, versi. Nah, ini cek, set, hash. Nah, di sini dapat nih. Ini mcek MD5 sumnya. Ya, ini MD5 sumnya nyata ini isinya. Nah, set. Nah, kita dapat yang 5. Selanjutnya itu wasity and country interrogation force point. Nah, ketemuannya mereka nyata kita cek tadi kita sudah ketemu di ini application ini apa application.docs ini. Nah, ternyata mereka ketemunya di Playa del Carmen. Playa del Carmen, Meksiko. Karena kita mintanya city-nya dan country-nya. Dari sini kita bisa lihat kotanya itu terdapat di Playa del Carmen, negaranya Meksiko. Nah, sini berarti Playa del salah. Del Carmen. Del Car Carmen, Meksiko. Nah, dengan ini kita telah menjawab semuanya. Nah, ini kita sebagai investigator kita tahu apa emailnya ada yang apa itu password email baru email apa kasihnya baru apa aja dimintanya nyata dalam konversinya tuh baru attachmentnya apa. Nah, dalam attachment itu kita ketemu sebuah file docs dan attachment box. Nah, kita ngeliat sebuah stringnya aneh yang tidak terdapat di email sebelumnya juga. Nah, kita suspek terdapat sebuah file apapun itu sini. Nah, karena saya suspek ke file docs karena sini attachmentnya docs. Nah, ya akhirnya saya melakukan ekstrak situ stringnya dari base64 ke file. Akhirnya ketemu dapatnya application.docs. Nah, dari application.docs ini kita diminta lagi apa itu isi attachmentnya, kita ambil sumnya apa aja attachmentnya itu yang terdapat di attachmentnya. Nah, kayak suspek itu kita bisa cari sini kita nggak bakal dapat yang begini attachmentnya, cuma dapat nama doang. Nah, jadi kita coba cek yang ada di Word ini yaitu sumnya ketemunya yaitu yang tadi. Nah, ini sebenarnya ini. Nah, baru dengan itu kita pertanyaan terakhir di mana titik temunya mereka yaitu di kota mana dan negara mana. Nah, bisa kita lihat dari foto ini. Titik temunya di sini. Yang di gambarnya itu Playa del Carmen di Meksiko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.